Hal ini menunjukkan bahwa mereka itu bekerja sama, kerja sama begitu ya, teamwork gitu ya. Tidak bekerja bersama-sama, misalnya, ayo semuanya ngangkatin batu, ayo semuanya mengangkatin, enggak, itu bekerja bersama-sama. Tapi ini benar-benar teamwork. Ada yang bagian sana, bagian sini, bagian sana, bagian sini, tetapi mereka saling berdekatan satu dengan yang lainnya. Morning good readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, tetap semangat dan setia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena ini akan menjadi landasan kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini. Dan kita akan lanjutkan bacaan kita di Nehemia pasal 3, ayat 1 sampai dengan yang ke-32. Agak panjang, tapi tetap setia membaca firman Tuhan. Ya, good readers, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita pernah melakukan yang namanya kerjasama. Kerjasama itu sebenarnya menyenangkan, karena kalau kita bekerja dengan bersama-sama atau kerjasama begitu, pasti akan menghasilkan satu pekerjaan yang luar biasa. Tapi pada kenyataannya yang sering kali kita jumpai dalam kehidupan kita adalah kalau kita mengadakan kerjasama, misalnya kalau bagi yang masih sekolah, kuliah, kerja kelompok, mungkin bagi yang sudah bekerja, ya sama ya, kerja tim begitulah ya. Itu pasti akan banyak sekali kendala. Kenapa? Karena bagaimanapun untuk menyatukan pikiran untuk mengerjakan satu pekerjaan itu tidak mudah. Ada yang rajin, ada yang malas-malasan dan seterusnya begitu ya. Ada yang setengah rajin, setengah malas. Dan kalau kita pikir-pikir, sebetulnya kerjasama itu adalah bagaimana kita menghasilkan satu pekerjaan yang kita kerjakan secara bersama-sama, secara kompak, untuk pekerjaan itu semakin cepat selesai. Kita kadang-kadang lebih suka pakai metode bekerja bersama-sama. Artinya begini, misalnya kita sedang memproduksi satu baju misalnya gitu ya. Ya tidak mungkin kan satu baju ini kita koyok kerjanya sama-sama. Misalnya semua menjahit, semua motong kain, semua ini enggak ya. Itu namanya bekerja sama. Tapi yang namanya kerja sama, ada yang membuat pola, ada yang menjahit, ada yang mewarnai, ada yang memproduksi, mencetak, dan seterusnya. Itu namanya kerja sama, sehingga pekerjaan menjadi cepat selesai. Demikian juga halnya yang dialami oleh yang namanya Nehemia. Ketika dia tahu bahwa tembok-tembok itu runtuh, maka tembok itu adalah bagian yang penting dalam satu kota. Kalau tembok sampai runtuh, maka boleh dikatakan kota itu pasti tidak aman. Musuh bisa datang kapan saja dan dari mana saja. Oleh karena itu, dia penting sekali untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan bagaimana cara membangunnya? Dia membutuhkan SDM yang tidak sedikit, SDM yang sangat banyak. Kalau tadi kita perhatikan, itu semua kalangan Israel atau kalangan orang Yahudi bahu-membahu untuk membangun tembok Yerusalem. Baik itu dari perempuan bahkan gitu ya, dari perempuan, pedagang, imam dan seterusnya, mereka semuanya bahu-membahu untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Kalau kita perhatikan, caranya sangat unik. Kata di sampingnya, berdekatan gitu ya, itu muncul berkali-kali hampir di setiap ayat, kata berdekatan dan di sampingnya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka itu bekerja sama, kerja sama begitu ya, teamwork gitu ya. Tidak bekerja bersama-sama, misalnya ayo semuanya ngangkatin batu, ayo semuanya mengangkatin, enggak, itu bekerja bersama-sama. Tapi ini benar-benar teamwork. Ada yang bagian sana, bagian sini, bagian sana, bagian sini, tetapi mereka saling berdekatan satu dengan yang lainnya. Tentunya hal ini penting karena mengingat tadi yang saya bilang, temboknya itu sudah nggak ada, sehingga bisa mendatangkan banyak perkara. Musuh datang, ataupun orang yang mengganggu datang, dan seterusnya. Dengan metode sistem berdekatan satu dengan yang lainnya, maka mereka bisa kerja sama atau teamworknya jauh lebih berhasil. Uniknya, ya kembali lagi uniknya nih ya, ada kejanggalan bahwa di ayat yang kelima, hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Jadi ada kemungkinan besar itu pemuka-pemuka itu ya mungkin dari golongan-golongan tertentu begitu ya, dan mereka kemungkinan itu adalah mereka dari golongan yang kaya, dari golongan yang mampu, sehingga mereka tidak mau memberikan bahunya. Nah, kita perhatikan kata bahunya.
Kata bahunya ini dipahami seperti sapi atau kerbau yang memberikan punggungnya untuk menaruh kuk sehingga mereka bisa membajak sawah. Jadi ada orang yang tidak mau bekerja. Dengan kata lain, mereka itu malas dan juga gengsi. Ternyata yang merusak sebuah teamwork itu adalah malas dan gengsi. Jadi good leaders pada hari ini kita bisa melihat apakah kita termasuk orang yang teamwork memberikan bahunya untuk menjadi seorang teamwork yang sangat bagus, atau kita adalah seorang yang malas dan gengsi. Tentunya kalau kita adalah seorang yang malas dan gengsi, maka kita tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan kita. Jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Orang yang menjadi sukses adalah orang yang mau memberikan bahunya, artinya dia mau bekerja dengan keras dan juga bisa kerja sama dengan yang lainnya. Kita perhatikan orang-orang kaya, orang-orang terkenal di dunia ini, mereka bekerja keras dan mereka teamwork yang sangat bagus. Oleh karena itu, good leaders pada hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan. Kita ini yang bagian mana? Memberikan bahunya atau kita adalah orang yang malas dan gengsi? Mari kita renungkan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa memberikan kekuatan dan pengharapan di dalam segala aktivitas kita. Amin. Have a nice day and God bless us.